Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Yadi Nur Hayadi sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Investasi Syariah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Dinda dari kelompok 4 yang beranggotakan Mas Heri Purnomo dan Kalia Damayanti akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Investasi Syariah. Adapun presentasi kali ini saya akan memulai dari sejarah Jakarta Islamic Index. Jakarta Islamic Index diperkenalkan pada tanggal 3 Juli pada tahun 2000 oleh Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan Dana Reksa Investment Management. Tujuannya untuk memfasilitasi investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah Islam. Jumlah saham 30 saham syariah paling liquid dan kapitalisasi besar. Evaluasi setiap 6 bulan sekali di bulan Juni dan Desember. Saham-saham dalam Jakarta Islamic Index telah disaring agar sesuai dengan prinsip investasi syariah, yaitu tidak bergerak di bidang yang dilarang seperti alkohol, judi, riba, dan sejenisnya. Memenuhi rasio keuangan sesuai fatwa DSN MUI, Jakarta Islamic Index menjadi acuan bagi reksadana syariah dan investor muslim. Selanjutnya, sejarah dari likuiditas 45. Likuiditas 45 diperkenalkan tanggal 13 Februari 1997 oleh Bursa Efek Indonesia. Tujuannya untuk menyajikan daftar 45 saham dengan likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar, serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Periode evaluasi setiap 6 bulan sekali, yaitu pada bulan Januari dan juga Juli. Likuiditas 45 terdiri dari saham-saham yang dipilih berdasarkan nilai transaksi perdagangan harian tinggi, kapitalisasi pasar besar, dan yang terakhir memiliki fundamental keuangan yang baik. Selanjutnya yaitu sejarah dari indeks harga saham gabungan diperkenalkan pada tanggal 1 April 1983 oleh Bursa Efek Jakarta. Tujuannya untuk mencerminkan pergerakan harga seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Basis nilai awal 100 poin pada tanggal 10 Agustus 1982. IHSG mencakup seluruh saham yang tercatat dan aktif di perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Indeks ini sering digunakan sebagai indikator utama kinerja pasar modal Indonesia secara keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Heri. Untuk pengolahan datanya, data yang kami ambil yaitu untuk data dari JII, Jakarta Islamic Index, sebagai X1, likuiditas 45, L2LQ 45 sebagai X2-nya, IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan, sebagai Y. Adapun untuk rentang waktu yang kami ambil datanya dari Januari 2015 sampai dengan Juni 2018. Adapun untuk jumlah data yang kami ambil, raw datanya berjumlah 42. Sebelum kita melakukan perhitungan menggunakan formula Excel, kita akan menghitung terlebih dahulu untuk X1 kuadrat, X1 dikali X2, X1 dikali Y, X2 kuadrat, X2 dikalikan Y, dan Y kuadrat. Setelah kita menghitung dari masing-masing data, kita akan menghitung jumlah banyaknya dari X1, jumlah banyaknya X2, Y, X1, dan seterusnya. Adapun untuk jumlah tersebut sesuai tertampil di layar, di mana untuk jumlah dari X1 yaitu 29.019,00, LQ45 sebagai X2 berjumlah 38.018,51, dan seterusnya. Bisa dilihat di tabel. Masuk ke dalam formula selanjutnya yang akan kita hitung yaitu untuk T hitung 0, T hitung 1, T hitung 2, T tabel, F hitung, dan F tabel. Sebelum melakukan perhitungan T hitung, kita akan diharuskan mencari hasil dari B0, B1, B2, di mana yang akan kita gunakan yaitu rumus dari inverse. Seperti tertera di layar, di mana untuk yang diinverskan adalah untuk row nolnya yaitu jumlah dari banyaknya data, N itu sebagai jumlah byte data, selanjutnya jumlah banyaknya X1, jumlah banyaknya X2,
Untuk row yang ke satu, jumlah banyaknya X1, jumlah banyaknya X2 dikalikan X1 dan X2. Untuk row 2-nya sendiri, jumlah banyaknya X2 dikali X1 dikali X2, jumlah banyaknya X2 kuadrat diinverskan dikalikan dengan jumlahnya Y1. Jumlahnya X1 Y dan jumlah dari X2 dikalikan Y. Untuk perhitungan kita masukkan sesuai dengan yang ada di tabel di mana N itu 42, X1 jumlah X1 itu 29019, untuk X2-nya di 38018,51, untuk jumlah X1 29019,00, untuk X1 kuadratnya 2011981,83, untuk jumlah X2 dikalikan X1 dikali X2 2645826,83, dan seperti tertampil di layar. Setelah kita hitung untuk inverse-nya, mendapatkan untuk kolom baris 0, 0 per 0 yaitu 3,8892151, untuk kolom 01 0,0078996991, untuk kolom 02-nya 0,0001759514. Untuk kolom selanjutnya seperti tertera di atas, kami hitung menggunakan formula yang ada di Excel. Dari perhitungan tersebut di atas didapat perhitungan dari Excel, formula Excel, yaitu untuk B0-nya minus 24,23211187, untuk B1-nya sendiri minus 2,281 269,088, untuk B2-nya 7,7068,07288. Selanjutnya kita harus menghitung R2, di mana R2 yaitu CKR dibagi CY, di mana CKR yaitu rumusnya atau formulanya yaitu B0 dikalikan jumlah banyaknya Y ditambah B1 dikalikan dengan jumlahnya banyaknya dari X1 dikalikan Y ditambah B2 dikalikan jumlah banyaknya data X2 dikalikan Y, dikurangin jumlah banyaknya Y kuadrat dibagi dengan jumlah banyaknya data yang diolah, yaitu 42. Setelah kita masukkan dari angka-angka yang ada di tabel, kita mendapatkan bahwa CKR adalah 141488818,97, untuk JY-nya sendiri mendapatkan 147041169,14. Untuk perhitungan dari R kuadrat, CKR dibagi JY menjadi 0,962231789. Untuk adjustment, kita juga hitung adjustment R2 dengan rumus 1 dikurangi 1 dikurang R2 dikalikan N jumlah banyak data min 1 dibagi dengan N jumlah data dikurang 2 dikurang 1, didapatkan adjustment R2 dari formula tersebut adalah 0,960294957. Selanjutnya akan kita hitung R, di mana R adalah square dari akar atau akar dari R2. Setelah kita hitung menggunakan formula menjadi 0,9809344141. Selanjutnya kita akan menghitung untuk S kuadratnya. S kuadrat sendiri dengan formulanya JYY dikurang JKR dibagi dengan jumlahnya data dikurang variabel independen dikurangin 1, di mana untuk independennya banyaknya 2. Jadi setelah kita hitung S kuadrat adalah menjadi 14.239,74794. Setelah kita temu dengan S kuadrat, kita akan menghitung S, di mana S adalah akar dari S kuadrat. Setelah kita masukkan formula, mendapatkan hasil 119,330415. Selanjutnya kita akan menghitung setelah kita mendapatkan dari CKR, JY, R kuadrat, adjustment R2, R, S kuadrat, dan S, kita coba lihat untuk formula T hitung. TJ adalah misal T hitung 0 ya, adalah B dari 0 kolom 0 baris 0 dibagi dengan S akar dari C dari 0 per 0. Setelah kita masuk ke formula, untuk T hitung 0 menjadi minus
minus 0,102969625, T hitung 1 menjadi minus 2,9154999564. Untuk T hitung sendiri, T hitung 2 15,9262029. Untuk tabel untuk tabel sendiri yaitu kita menggunakan formula di Excel T inverse dikalikan koefisien 0,05, N itu jumlah data yaitu 42, K itu jumlah dari variabel independen 2 dikurangi dengan 1. Setelah kita hitung menggunakan formula tersebut, dan data yang data yang ada menjadikan T tabel 2,022699092. Selanjutnya kita akan menghitung F hitung. F hitung di mana F sama dengan CKR dibagi K atau jumlah data independen, variabel independen dibagi S kuadrat. Setelah kita masukkan formula menjadi F hitungnya mendapatkan hasil 496,8072127. Untuk F tabel formulanya adalah F inverse. Ini untuk formula di Excel, F inverse dikalikan koefisien 0,05 titik koma, K-nya itu adalah jumlah variabel independen yaitu 2, titik koma, jumlahnya data 42 dikurangin jumlah independen 4 dikurangin 2 dikurang 1 mendapatkan hasil untuk F tabel sendiri 3,238096135. Setelah kita mendapatkan dari hitungan formula di Excel, kita coba untuk membandingkan hitungan menggunakan CASP. Di mana kita lihat untuk hitungan dari CSP, yang kiri adalah hitungan dari Excel kami, untuk yang kanan adalah hasil dari CSP. Kita lihat untuk R-nya sendiri, yaitu untuk hitungan kami, R itu mendapatkan 0,9809341141, untuk hasil hitungan dari JSP atau software itu 0,981, di mana kami lihat 0981 sesuai karena ada pembulatan ke atas. Untuk R2 bisa dilihat dari hitungan JSP adalah 0,962. Untuk hitungan dari Excel kami, R2-nya, R kuadratnya adalah 0,9622. Ini cocok atau sama. Untuk adjustment R kuadratnya adalah 096 hitungan dari JSP. Untuk hitungan kami, adjustment R kuadrat adalah 096. Masih sama. Untuk hitungan dari S sendiri adalah di JSP 119,330. Untuk hitungan kami S 119,330 masih sesuai. Untuk S kuadratnya sendiri adalah 14.239,748. Ketika di JSP di mean square di residualnya adalah 14.239,748. Di hitungan kami S kuadratnya adalah 14.239,749 794 atau dibulatan ke atas menjadi 14239,7478 sesuai dengan yang ada di JSP. Untuk hitungan T hitung 0 di JSP yang kami coba masukkan data menghasilkan minus T hitung 0 itu minus 0,103 di JSP di hitungan kami minus 0,10296965 bisa di bulatkan ke atas menjadi minus 0,103. Masih sesuai dengan hitungan JSP. Untuk hitungan dari T hitung 1 di hitungan JSP adalah minus 2,915. Di hitungan formula kami di Excel sama minus 2,915499564. Masih sama. Untuk T hitung 2 kita mendapatkan nilai yang positif 15,9262029, di mana di JSP perhitungannya adalah 15,926. Ini masih sesuai atau sama. Selanjutnya yang akan kita lihat adalah di trennya. Untuk tren JII sesuai dengan yang ada di layar. Untuk tren LQ45 atau likuiditas 45 juga sudah kami tampilkan di layar. Untuk tren IHSG seperti di layar. Nah, untuk Jakarta Islamic Index
berbandingkan dengan IHSG dengan R kuadratnya adalah 0,7166. Untuk LQ45SG R kuadratnya mendapatkan 0,954. Selanjutnya untuk ini bisa dilanjut oleh Bu. Baik, terima kasih Mas Heri. Berikutnya, hasil pengolahan data dengan metode regresi linear berganda didapat persamaan linear yaitu Y sama dengan min 24,23211, min 2,2813 X1, plus 7,7068 X2 yang dapat dianalisis sebagai berikut. Konstanta sebesar min 24,2321 menunjukkan jika nilai JII dan LQ450, maka nilai IHSG adalah min 24,2321. Nilai koefisien X1 sebesar min 2,2813 menunjukkan jika JII meningkat 1 poin, maka IHSG akan berkurang 2,2813 poin. Antara JII dan IHSG berbanding terbalik. Nilai koefisien X2 sebesar 7,7068 menunjukkan jika LQ45 meningkat 1 poin, maka IHSG akan bertambah 7,7068 poin. Antara LQ45 dan IHSG berbanding lurus. Berikutnya, koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Koefisien korelasi R sama dengan 0,9809. Korelasi antara JII dan LQ45 secara simultan terhadap IHSG berada pada kriteria sangat kuat. Koefisien determinasi R kuadrat sama dengan 0,9622. Persentase pengaruh JII dan LQ45 secara simultan terhadap IHSG sebesar 96,22%, yang berarti 3,78% dipengaruhi oleh variabel yang lain. Hasil pengujian hipotesisnya, uji T didapat T hitung 1 min 2,9155 dan T tabel 2,022. Maka min 2,9155 kurang dari 2,022. Maka secara parsial JII berpengaruh negatif signifikan terhadap IHSG. T hitung 2, 15,92 dan T tabel 2,022. Maka 15,92 lebih dari 2,022. Secara parsial, LQ45 berpengaruh positif signifikan terhadap IHSG. Uji F didapat F hitung sama dengan 496,8072 dan F tabel 3,2380. Maka 496,8072 lebih dari 3,2380, yang berarti secara simultan JII dan LQ45 berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 4.